Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini saya akan angkat satu tema yang sangat penting dan kontekstual, yaitu sumber waras di masa pandemi adalah Tuhan, atau Tuhan sumber warasku di masa pandemi. Saudara, saya berharap dengan tema ini kita menyadari bahwa kita memang butuh untuk melakukan protokoler kesehatan, ya itu harus. Kita juga butuh menjaga imun tubuh kita dengan makan yang cukup, dengan gizi yang cukup, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Tapi jangan lupa, ini esensi, yaitu semua penentu kehidupan adalah Tuhan. Tuhan sumber warasku di masa pandemi. Itulah tema dalam RHI Renungan hari ini yang ingin saya sampaikan. Saudara, semoga tema ini menjadi berkat buat kita semua, buat ibu, bapak, dan saudara, buat yang sedang isolasi mandiri, buat yang sedang dirawat karena sakit COVID-19 atau Corona dengan varian-varian barunya. Dan kita jangan lupa memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sumber waras yang sejati. Mari kita bersama-sama hayati hal ini, dan saya yakin Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca bagian dari firman Tuhan yang menunjukkan bahwa sumber waras, sumber kekuatan, kesehatan, perlindungan adalah Allah Tuhan kita yang berkarya di dalam Yesus Kristus. Pertama, saudara, kita akan membuka dari kitab Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang kedua. Yang demikian sabdanya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Saya ulang, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Dan satu lagi, saudara, kita memperhatikan dari firman Tuhan, yaitu dari Yeremia 17 ayat 14. Ayat ini pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkau kepujianku. Saya ulang baca. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Dua ayat ini bicara tentang hal yang esensi, yaitu Tuhan yang penuh kuasa, dan yang kedua, Tuhan yang penuh kuasa itu yang berkenan menolong, memberkati, menyelamatkan, dan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai hambanya saya mengajak di tengah masa pandemi seperti ini, di tengah sakit penyakit yang mengancam kita luar biasa seperti sekarang ini, mengerikan. Bahkan di tengah ancaman resesi ekonomi yang juga harus kita hadapi,
tidak hanya kita menghadapi sakit penyakit, tapi juga sakit dompet juga ya. Ini menjadi penting. Kita berusaha, tapi kita tidak melupakan Tuhan. Berusaha, yes. Protokol kesehatan, yes. Pakai masker, oke. Jaga jarak, benar. Selalu cuci tangan dan bersih, iya betul. Tapi yang tidak boleh dilupakan juga selain itu adalah Tuhan yang memberi kekuatan, yang menjadi berkat, yang menjadi penyertaan, dan yang menolong kita. Saudara-saudara, kemarin sudah saya sampaikan, saya sedih karena sahabat saya Pendeta Swidaya dan pendeta-pendeta lain pada berpulang karena COVID. Dan hari ini juga ada senior untuk dalang yang kondang, Ki Mantep Sudarsono, hari ini berpulang karena COVID. Juga tidak hanya itu, tokoh-tokoh penting ekonomi nasional dan seterusnya, kita bisa membaca banyak orang yang berguguran, tak hanya pendeta, kiai dan seterusnya. Saudara, ini realitas yang kita hadapi. Apa itu membuat kita semplah? Saya kira tidak. Tapi kita memang harus mawas diri dan hati-hati. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri sambil kita memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan penentu kehidupan yang tidak bisa tidak harus diperhitungkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, realitas ini saya membayangkan seperti saya berdiri di pertigaan jalan, mau melanjutkan, mau berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Saya membayangkan begitu. Saya bayangkan berbelok ke kiri, meneruskan perjalanan di dalam ancaman dan ketakutan sendirian, mengandalkan apa yang kita punya. Tapi saya bayangkan, saudara, berbelok ke kanan, menghadapi ancaman, kesulitan, persoalan, sakit, penyakit yang mengerikan, tapi ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Dan saya memilih yang ke kanan. Saya memilih yang bersama Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara, bahkan yang sekarang terbaring sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri, yang masih terpapar virus. Hari ini saya mengajak, yuk kita hadapi dengan semangat, dengan harapan di dalam Tuhan. Tentu dengan kegigihan kita untuk berjuang supaya tetap sehat. Karena itu menentukan. Kalau kita tidak punya semangat, beda dengan orang yang strong, yang punya semangat. Jelas penyakit ini salah satunya membuat orang tidak punya nafsu makan. Nah, kalau itu kita turuti, kita tidak makan, kondisi kita drop. Berbahaya. Sudah tahu penyakit ini membuat orang tidak punya nafsu makan, maka kita harus berjuang gigih dengan diri sendiri untuk bisa tetap makan. Makan yang bergizi tentu. Tentang rasanya tidak enak, kurang ini ya, namanya juga orang sakit ya. Yang penting makan, supaya tubuh kita punya asupan selain obat, selain vitamin, kita punya asupan makanan yang cukup. Oleh sebab itu, sebagai hambanya saya mengajak, ayo, 1, jangan melupakan Tuhan. 2, tetap berusaha secara manusiawi. Kita berdoa dan kita menjaga imun kita. 3, tentu untuk menjaga imun harus ada yang konkret dilakukan. Misalnya vitamin, makan, istirahat cukup, dan terkena sinar matahari pagi dan seterusnya. Saudara lebih tahu tentang ini. Jadi kita tetap berjuang dan di dalam Tuhan kita akan diberkati. Saudaraku, jika ini dilakukan, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan itu akan melepaskan kita dari kesesakan. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan, jika engkau menyembuhkan aku ya Tuhan, maka aku sembuh.
Jika Engkau menyelamatkan aku, maka aku akan selamat. Dan terpujilah Tuhan. Saudaraku, semoga hal ini menjadi berkat buat kita, dan kita siap untuk eksis, menjalani kehidupan di dalam Tuhan, dan penuh semangat. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak mari kita hening sejenak. Mari kita mohon kekuatan Tuhan. Mari kita bersarah kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk bertahan dengan keyakinan, dengan iman, tapi juga dengan perjuangan yang gigih untuk tetap supaya bisa sehat atau supaya bisa sembuh kembali. Dan saya berdoa untuk beberapa orang yang memang saya tahu sangat perlu didoakan. Mari kita bersama hening, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami memiliki keyakinan yang hidup, yaitu iman bahwa Tuhan tempat perlindungan, bahwa Engkau sumber waras yang sejati. Dan biarkanlah kami menghayati iman itu dengan hal-hal yang nyata, dengan menjaga diri, dengan menjaga imun, dengan asupan makanan, dengan istirahat dan seterusnya, sehingga kami tetap sehat, atau bagi yang sakit kami bisa pulih dari sakit penyakit ini. Kami teringat akan beberapa saudara kami yang terbaring sakit. Kami tidak menyebutkannya satu persatu, tapi Engkau tahu ya Allah, bahwa beberapa di antara kerabat kami yang ada di Cilacap, yang ada di Purworejo, yang ada di Jakarta, bahkan yang ada di Kalimantan, yang kami tahu sedang mengharapkan benar uluran dan kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah, pulihkan ya Tuhan. Tolonglah ya Allah, kami mohon. Kami serahkan juga orang-orang yang tidak kami kenal, masyarakat umum yang sedang menderita. Berkati pemerintah kami untuk berupaya dengan banyak cara menolong, membebaskan secara nyata bagaimana sakit penyakit ini ditundukkan. Tuhan, berkatilah kami, dan kepadamu kami berharap, kami berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.